Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Sebentar kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Saya mau ajak kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, atas penyertaan-Mu sepanjang minggu ini, sehingga kami bisa hadir di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Urapi pelayan-pelayan-Mu Tuhan, terlebih hamba-Mu yang nanti akan menyampaikan firman-Mu. Kami mulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku.
pujikan. Percaya, percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan
kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, janji-Mu ajaib Tuhan terukir dalam kehidupan kami. Kami percaya tahun ini kami pegang janji-Mu, Engkau nyatakan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami siap Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu lebih dan lebih lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tetap bangkit berdiri ya Bapak Ibu, kita percaya di tahun baru kita juga punya semangat yang baru, amin. Amin. Kita sama-sama nyanyikan yang percaya bahwa tahun ini kita diberkati Tuhan. Kita sama-sama naikkan pujian ini. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku, sebab Allah sanggup melimpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sama-sama Bapak Ibu kita angkat tangan ke atas. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi,
Haleluya. Kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita yang luar biasa. Silakan duduk Bapak Ibu. Kalau tadi pujian menyatakan bahwa aku diberkati, kami percaya yang di depan ini bahwa berkat Tuhan itu selalu baru setiap hari. Begitu juga dengan anggur baru sudah dicurahkan. Amin, haleluya, Bapak Ibu. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Roh Kudus tercurah
sama-sama Bapak Ibu. Anggur baru tercurah, urapi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Haleluya. Mari kita berikan sorak-sorak yang paling meriah untuk Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau belajar apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan sudah rencanakan dalam hidup kita. Ku mengerti segala rencanamu, ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu, ajarku berharap hanya padamu. Ajarku mengerti, ajarku mengerti segala rencanamu, ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu, ajarku berharap hanya padamu. Bapakku, ajar segala rancangan-Mu, Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Ajarku mengerti segala
Ajarku berharap hanya padamu. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas anugerah dan kasih karunia-Mu yang Kau curahkan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus Kristus, terima kasih Roh Kudus. Kalau kami pada pagi hari ini boleh berkumpul bersama untuk menikmati hadirat-Mu. Kami percaya di dalam hadirat-Mu, maka hari ini pun, saat ini pun ada mujizat dan ada berkat yang Kau curahkan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus Kristus, terima kasih Roh Kudus. Pagi hari ini kami percaya Engkau ada dalam kehidupan kami, menerangkan setiap apa yang Kau inginkan dalam hidup kami. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Segala kuasa kegelapan apapun yang mengganggu dalam kehidupan kami mendengarkan firman-Mu, kami percaya semua kuasa kegelapan sudah Kau hancurkan. Dan kami percaya
anugerah dan kemenangan-Mu berlaku atas kehidupan kami semua. Demikian juga pada saat ini kami mendengarkan firman-Mu. Kami mintakan doa ini semua demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Terima kasih. Pada pagi hari ini kita memasuki minggu ketiga di dalam tahun 2023, dan pada pagi hari ini kita akan mendengarkan suatu berita firman Allah yang meneruskan pembicaraan minggu yang lalu. Minggu yang lalu YouTube ada sedikit problema. Pada hari ini juga kelihatannya YouTube juga tidak bisa ya. Nggak bisa ya. Ya, saya juga nggak tahu masalahnya gimana. Mungkin nanti Mas Dean bisa bantu, Pak Yayo bisa bantu menyelesaikannya. Sedikit saya bicarakan minggu yang lalu, tapi saya tidak bicarakan secara detail. Saya ulas sedikit. Minggu yang lalu Tuhan berjanji di tahun 2023 adalah tahun penyediaan Tuhan untuk hidup kita. Tahun penyediaan Tuhan dalam hidup kita adalah tahun di mana bila kita hidup di Gunung Sion, hidup kita di Gunung Sion di Yerusalem yang baru. Tuhan seperti waktu yang lalu di Kejadian 22, Abraham. Dia beriman, Tuhan menyediakan di gunung Tuhan. Tuhan menyediakan, yang disediakan apa? Adalah anak domba. Tuhan menyediakan anak domba di Gunung Sion. Dan waktu lalu kita sudah bahas bahwa Gunung Sion, Gunung Tuhan adalah kehidupan yang percaya kepada Tuhan. Sedangkan Gunung Tuhan adalah kehidupan yang percaya kepada Tuhan. Dan Gunung Sion ada di Gunung Sion ada di kota Yerusalem. Kota Yerusalem dikelilingi oleh gunung-gunung yang melindungi kota Yerusalem. Jadi Gunung Sion merupakan bagian daripada kota Yerusalem. Sedangkan kota Yerusalem berdasarkan Galatia 4 ayat 21 sampai 31 dikatakan ada Yerusalem saat ini, yaitu Yerusalem yang berdasarkan hukum Taurat, dan Yerusalem adalah Yerusalem ibu kita, adalah kehidupan yang merdeka yang tidak terikat oleh hukum Taurat. Itu adalah di Galatia 4 ayat yang Galatia 4 ayat yang ke-26. Itu ada, saudara bisa baca lengkap. Jadi kehidupan ini bila mau di Gunung Sion adalah kehidupan yang sudah tidak terikat oleh hukum Taurat. Kehidupan yang sudah terbebas. Jadi kalau sekarang kita menjadi suatu mempelai Tuhan, maka kehidupan itu harus mati bersama Yesus, dan kebangkitan Yesus itu adalah kebangkitan kita. Kematian Yesus adalah kematian kita. Dengan kematian Yesus yang merupakan kematian kita, maka hidup kita sudah tidak terikat lagi dengan hukum Taurat. Dan kebangkitan Yesus adalah untuk membenarkan kehidupan kita di hadapan Allah. Kalau kebangkitan Yesus adalah kehidupan kita, maka berarti hidup ini boleh menerima hal-hal baik daripada Bapa di surga. Kira-kira begitu suatu inti pembicaraan minggu yang lalu, bahwa kebangkitan Yesus adalah kehidupan kita. Dan saat ini kita akan membicarakan
berikutnya penyediaan Tuhan di tahun 2022. Di mana Gunung Sion, seperti minggu yang lalu saya sudah buktikan semua. Gunung Sion adalah pembawa berita baik. Juga Yerusalem. Yerusalem juga adalah pembawa berita baik. Ya. Jadi Gunung Sion ataupun Yerusalem baru adalah setiap kehidupan pembawa berita baik. Semua ada saya buktikan minggu yang lalu. Kalau saya lihat minggu yang lalu YouTube-nya terputus jadi dua, nggak salah, satu hanya suaranya, yang satu YouTube-nya itu keluar gambar tapi sudah 10 menit sebelum selesainya khotbah. Ya terputus di tengah-tengah tapi masih lumayan masih bisa didengarkan. Nah, sekarang ini kita akan berbicara meneruskan pembawa berita baik. Pembawa berita itu banyak. Ada pembawa berita buruk, ada pembawa berita baik. Sedangkan Gunung Sion dan Yerusalem itu adalah pembawa berita baik. Kalau diartikan lagi Gunung Tuhan adalah Gunung Sion. Gunung Tuhan artinya secara Alkitab udah terbuktikan adalah kehidupan yang percaya kepada pribadi Tuhan. Itu Gunung Tuhan. Jadi Gunung Sion adalah kehidupan yang percaya kepada Tuhan, yang memberitakan berita baik. Lah, hari ini apakah ada sih orang memberitakan berita buruk dan berita baik? Apa ada? Semua yang diberitakan adalah berita baik. Apakah memang ada perbedaan? Nanti kita lihat dalam status pembawa berita itu sangat diperlukan di dalam peperangan. Waktu yang lalu, waktu Israel perang dengan Filistin, waktu Israel kalah, dibantai orang Filistin, bahkan tabut Allah direbut oleh orang Filistin, maka pembawa berita itu kembali ke kota Yerusalem memberitahukan bahwa Israel kalah. Memberitahukan Israel kalah. Waktu, contoh yang lain lagi, waktu Daud, dia harus tersingkir dari kerajaannya dan digantikan Absalom. Dan Daud dikejar-kejar oleh Absalom. Dan waktu itu anak buah daripada Daud, dia harus berperang dengan Absalom. Waktu itu Yoab. Di mana saat berperang, di sini Absalom dan anak buahnya atau tentaranya mati semua sehingga ia kalah. Maka pembawa berita ini lari kepada Daud memberitahukan bahwa terjadi kemenangan atas peperangan ini. Contoh lain, nanti saya buktikan ayat demi ayat. Contoh lain waktu Babel berperang, dia kalah. Maka pembawa berita ini adalah selalu di dalam suatu medan pertempuran. Mungkin kalau sekarang istilahnya pembawa berita itu mungkin bisa disebutkan sebagai yang meliput lah, kan gitu. Nah, kalau waktu yang lalu pembawa berita ini harus segera menyampaikan apa yang terjadi di medan perang.
Waktu peperangan terjadi, dia ini langsung memberi katakan berita menang atau kalah. Demikian juga kehidupan kita semua. Kalau disebutkan di Gunung Sion dan di Yerusalem, maka disebutkan bahwa kehidupan yang percaya kepada Tuhan harus membawakan suatu berita. Berita kemenangan ataukah berita kekalahan. Cuma dua hal itu. Berita baik atau berita buruk. Kalau kemenangan disebutkan berita baik. Kalau berita buruk berarti suatu kekalahan. Yang masuk di dalam suatu peperangan adalah suatu tentara-tentara, kalau waktu yang lalu tentara-tentara pria. Sedangkan yang ada di kota yang berjaga-jaga untuk melindungi raja dan untuk anak-anak dan wanita-wanita, dia hanya menunggu berita menang ataukah berita kalah. Kalau yang diterima adalah berita kalah, maka semua kaum wanita di situ harus bersiap untuk berperang kembali, untuk mempertahankan kota yang ada. Nah, saat ini yang diterima oleh jemaat Tuhan, apakah itu berita baik ataukah berita buruk? Kita baca contoh-contoh dulu yang seperti saya utarakan tadi, bahwa contoh di Alkitab, apakah pembawa berita itu sangat diperlukan. Dalam hal ini sangat-sangat diperlukan pemberita-pemberita baik. Kita lihat di dalam 1 Samuel 4 ayat 17, 2 Samuel 18 ayat 26, 1 dulu boleh Pak ya, yuk 1 Samuel 4 ayat 17, saudara bisa lengkap baca di rumah. Satu Samuel 4 ayat yang ke-17. Iya. Jawab pembawa kabar itu, orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Kekalahan yang besar telah diderita oleh rakyat. Lagi pula kedua anaknya Hofni dan Pinehas telah tewas dan tabut Allah sudah dirampas. Ya, ini pembawa berita, pembawa kabar, memberitakan kabar kekalahan di dalam peperangan kepada Imam Eli. Bahkan anaknya Hofni dan Pinehas juga mati di dalam peperangan dan tabut Allah diambil oleh orang Filistin. Contoh kedua, 2 Samuel 18 ayat yang ke-26. 2 Samuel 18 ayat yang ke-26. Penjaga itu melihat seorang lain datang berlari, lalu penjaga itu menyerukan kepada penunggu pintu gerbang, katanya, "Lihat, ada lagi orang datang berlari seorang diri." Berkatalah raja, "Itu pun membawa kabar yang baik." Ya, di sini kalau saudara membaca dalam ayat-ayat sebelumnya, pembawa kabar baik ini ada dua orang. Yang satu berlari dahuluan dan yang ini juga berlari memberitahukan kepada Daud bahwa kita mengalami suatu kemenangan. Dan inilah pembawa kabar baik. Jadi yang pertama disebutkan pembawa kabar baik, yang kedua pun disebutkan pembawa kabar yang baik. Adalah kabar kemenangan dari suatu medan peperangan. Ada kabar lagi contoh, Yeremia 51 ayat yang 31. Yeremia 51 ayat yang ke-31. Pesuruh-pesuruh cepat berlari susul menyusul, pembawa-pembawa kabar susul menyusul untuk mengabarkan kepada Raja Babel bahwa kotanya telah direbut dari segala penjuru. Ya, jadi tujuan pembawa kabar itu adalah memberitakan apa yang terjadi di dalam medan peperangan.
Pembawa kabar di sini bukan hanya pembawa khotbah yang khotbah di sini. Setiap kehidupan yang menginginkan hidup di Gunung Sion dan di Yerusalem yang baru, maka setiap pribadi harus memberikan suatu kabar kemenangan. Bukan kabar yang buruk, tetapi suatu kabar kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan kita semua. Kabar kemenangan yang gimana yang harus diberitakan kepada setiap kehidupan. Karena setiap kehidupan belum tentu menerima kabar kemenangan. Jadi kabar yang bagaimana? Coba kita lihat sekarang di dalam Kolose. Kolose 2 ayat 15 Pak Yayo dan terjemahan firman Allah yang hidup. Kolose 2 ayat yang ke-15. Kolose 2 ayat yang ke-15 dalam terjemahan baru. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Ya, terus dalam firman Allah yang hidup. Kolose 2 ayat 15 dalam firman Allah yang hidup. Dengan demikian kuasa iblis untuk mendakwa saudara atas dosa telah ditiadakan, dan secara terbuka Allah memperlihatkan kepada seluruh dunia kemenangan Kristus di salib, di mana semua dosa saudara dihapuskan. Iya, baik terjemahan baru disebutkan ini adalah suatu kemenangan dari pribadi Yesus Kristus terhadap semua penguasa dunia. Penguasa yang tidak nampak, yaitu kuasa iblis. Di dalam firman Allah yang hidup, terjemahan firman Allah yang hidup jelas sekali. Dengan demikian kuasa iblis untuk mendakwa saudara atas dosa telah dibatalkan. Jadi, bukan dibatalkan, telah ditiadakan. Jadi sebetulnya kalau hati saudara masih tertuduh, maka itu suara-suara bukan suara Roh Kudus. Di sini jelas sekali bahwa kuasa iblis untuk mendakwa saudara atas dosa telah ditiadakan. Tidak ada dakwaan itu lagi. Tidak ada. Mungkin saudara takut dakwaan di akhir nanti setelah meninggal. Waktu yang lalu sudah pernah saya khotbahkan Agustus. Suatu saat lebih lengkap, lebih detail lagi saya akan bicarakan lagi. Kalau Tuhan berkemurahan, Tuhan beri ini, sampai kepada ini tadi. Saya sampaikan. Tapi jelas-jelas kehidupan yang di Gunung Sion dan Yerusalem baru tidak ada penghakiman dan tidak ada dakwaan apapun. Hidup saudara sekarang mau di mana? Apakah di gunung-gunung hanya gunung yang bukan Gunung Sion? Gunung Sion adalah tempat Tuhan hadir. Gunung Sion adalah kehidupan yang percaya kepada Tuhan. Kehidupan yang percaya kepada Tuhan juga percaya bahwa kita seibu. Bapak kita sama, Tuhan Yesus Kristus. Karena nama Bapa diserahkan kepada nama anak. Antara Bapa dan anak namanya sama. Banyak kali orang mencari Bapa, padahal jalan satu-satunya untuk mengenal Bapa dan untuk sampai kepada Bapa harus lewat perantara anak. Jalan satu-satunya tidak ada. Semua kehidupan mencari kepada kehidupan Bapa, di mana untuk menyenangkan hati Bapa. Nanti saya buktikan semua.
Bahwa kita harus lewat daripada pribadi anak, yaitu Yesus Kristus. Tidak ada jalan yang lain. Apakah kita mau dengan suatu usaha kita? Kalau sudah dengan usaha kita, itu bukan kehidupan yang di Yerusalem baru, tetapi Yerusalem yang ada ibunya adalah ibu Hagar. Tapi Yerusalem baru adalah ibu Sarah. Di sini kita baca selanjutnya di dalam terjemahan firman Allah yang hidup tadi. Bentar, handphone saya kok. Ya, sebentar ya. Di dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Ya, dan secara terbuka Allah memperlihatkan kepada seluruh dunia kemenangan Kristus di salib, di mana semua dosa saudara dihapuskan. Kemenangan Yesus. Apakah hidup kita sudah memberitakan kemenangan? Kalau hidup kita sebagai kehidupan Sion dan Yerusalem yang baru, hidup kita sebagai pemberita baik, sebagai pembawa berita baik, bukan berita-berita menakut-nakutin jemaat, menakut-nakuti kehidupan. Oh ini loh dosa kamu, ya kamu makanya mengalami demikian dan lain-lain sebagainya. Tingkah lakumu harus demikian supaya kamu masuk surga dan sebagainya. Saya bukan mengajarkan yang jelek. Kehidupan suci dan baik itu adalah sesuatu yang sangat-sangat harus ada dalam hidup kita. Dan itu oleh karena pimpinan Roh Kudus. Tetapi fokus kita bukan di situ. Itu hanya buah. Tetapi akarnya adalah kehidupan pembawa berita baik. Di sini kita melihat lagi yang satu ayat sebelumnya, Kolose 2 ayat 14 sebelumnya ini tadi. Kita baca Pak Yayo. Kolose 2 ayat yang ke-14. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ya, sekarang tolong dibaca dua terjemahan lagi supaya jelas. Bahasa Indonesia masa kini dan terjemahan firman Allah yang hidup. Kolose 2 ayat yang 14 dalam firman Allah yang hidup. Ia mencoret semua bukti pelanggaran saudara, yaitu daftar perintah-perintahnya yang tidak saudara taati. Ia mengambil daftar dosa itu dan memusnahkannya dengan memakukannya pada salib Kristus. Iya, bahasa Indonesia masa kini enggak usah dah. Itu cuma membatalkan surat hutang terhadap kita. Jadi dihapuskan dalam terjemahan baru dikatakan dengan menghapuskan surat hutang. Tetapi di dalam firman Allah yang hidup dikatakan ia mencoret semua bukti pelanggaran saudara, yaitu daftar perintah-perintahnya. Perintah apa? Hukum Taurat yang tidak saudara taati. Saudara mungkin banyak tidak mentaati hukum Taurat. Itu hutang. Hutang itu. Saudara tidak mentaati semua ketentuan-ketentuan Allah. Tetapi dikatakan di sini, ia mencoret semua bukti pelanggaran saudara, yaitu daftar perintah-perintahnya yang tidak saudara taati. Ia mengambil daftar dosa itu dan memusnahkannya
dengan memakukannya pada kayu, pada salib Kristus. Kalau saudara ingat salib Kristus, ingat khotbah yang minggu lalu untuk tahun 2023 ini, bahwa Tuhan menyediakan anak domba. Di dalam kehidupan anak domba, di situ semuanya tersediakan lengkap. Berkat-berkatnya sudah saya buktikan minggu yang lalu. Kesehatan, damai sejahtera, semua Tuhan sudah siapkan. Dia tidak katakan di gunung Tuhan menyiapkan suatu kebutuhan saudara A atau B, tidak. Dia menyiapkan anak domba. Kalau dikatakan menyiapkan anak domba seperti ini tadi dikatakan bahwa Tuhan sudah menghapus segala dosa-dosa kita. Dan apa daftar dosa kita? A, B, C, D dan seterusnya Tuhan katakan sudah dihapus. Dikatakan di sini adalah dicoret semua bukti pelanggaran kita. Dia mengambil daftar dosa itu dan memusnahkannya. Sudah tidak ada lagi. Kalau saudara bilang, loh lah yang akan datang ya apa? Salib Kristus tidak lekang oleh waktu. Tuhan hanya mati satu kali untuk selama-lamanya. Demikian juga hidup kita. Sekali saudara dihapus dosanya, juga untuk selama-lamanya. Tuhan tidak terbatas oleh waktu. Waktu lalu, waktu saat ini dan yang akan datang. Bagi manusia, itu semua manusia terikat oleh waktu. Tetapi bagi Tuhan, tidak terbatas oleh waktu maupun tempat. Oleh karena itu, kita harus mengerti, sampaikan berita baik, bukan hanya pengkhotbah. Saya tetap berdoa, pembicara di tempat ini menyampaikan berita baik. Siapapun yang ada di sini, untuk berita baik itu tersampaikan. Tapi bagi jemaat yang bukan pemberita di sini, saudara bisa merenungkan, terutama beritakan lebih dahulu terhadap diri saudara sendiri, berita baik. Beritakan terhadap diri saudara sendiri. Kalau kehidupan saudara didakwa oleh hal-hal yang, oh kamu sudah dosa ini, udah salah ini. Beritakan, yang pertama kali, beritakan pada diri saudara sendiri. Yesus sudah menang. Semua bukti pelanggaranku sudah dicabut, sudah dihapus, sudah dimusnahkan di atas kayu salib. Kalau kematian Yesus adalah kematian kita, kebangkitan Yesus adalah kehidupan kita, maka kehidupan kalau tidak sehat itu bukan kehidupan. Semua Tuhan siapkan. Kehidupan artinya baik itu kesehatan, baik suatu pengelolaan keuangan, baik itu damai sejahtera. Tuhan siapkan semua lewat penyediaan anak domba. Oleh karena itu, ayo kita baik pemberita di mimbar ini ataupun yang pemberita lewat pribadi saudara sendiri. Juga kalau ketemu teman selalu bilang, dosamu apa? Beritakan. Beritakan. Jangan bawa berita buruk. Yesus sudah menang. Kalau saudara mengalami problema apapun, baik sakit, penyakit atau apa, yang iblis tembak pertama hati dan pikiran kita. Kamu sudah salah, kamu sudah dosa. Itu
Apakah saudara bisa jadi pemberita yang baik dalam diri saudara sendiri? Ini sangat menentukan. Kalau hidup kita bisa menjadi pemberita, pembawa berita baik, minimal awal daripada hidup kita sendiri baru terpancar keluar. Maka kehidupan itu menerima anugerah dan kasih karunia Tuhan secara utuh. Hidup saudara 100% dalam jaminan Tuhan. Bukan hanya di dunia ini. Sampai saudara akhir hayat harus kembali kepada Bapa di surga. Maka hidup saudara ada garansi jaminan bahwa sambutan malaikat Yesus Kristus membawa roh saudara kepada pribadi Yesus Kristus. Tubuh ini memang fana. Suatu saat kalau Tuhan berkemurahan akan saya buktikan. Tubuh ini memang harus mati. Seperti halnya biji. Kalau saudara menanam biji kacang, bijinya dimasukkan dalam tanah, dia harus mati. Tetapi yang apa keluar? Tubuh yang lain. Tubuh batang, ada daun, itu kehidupan. Demikian juga manusia. Secara daging, secara fisik ini dia akan mati. Tetapi akan ada tubuh yang lain. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini hidup yang kekal. Dengan tubuh yang berbeda ini, kehidupan ini menuju kekekalan. Suatu saat saya akan berbicara kalau Tuhan berkemurahan. Kita kembali kepada soal berita, pembawa berita baik. Kita akan baca di dalam Roma 4 ayat yang keempat. Tolong Pak Yayo, baik terjemahan baru maupun firman Allah yang hidup. Roma 4 ayat yang keempat dalam terjemahan baru. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Roma 4 ayat yang keempat dalam firman Allah yang hidup. Tetapi bukankah ia memperoleh hak untuk masuk surga karena segala perbuatan baik yang dilakukannya? Bukan, sebab keselamatan adalah suatu pemberian. Seandainya orang dapat memperoleh dengan berbuat baik, maka keselamatan itu bukan lagi pemberian. Keselamatan diberikan dengan cuma-cuma kepada mereka yang tidak bekerja untuk memperolehnya. Sebab Allah menyatakan bahwa orang-orang berdosa menjadi benar dalam pandangannya bila mereka percaya bahwa Kristus dapat menyelamatkan mereka dari murka Allah. Ya, ini tadi yang saya katakan, bahwa pembawa berita harus selalu membawakan berita bahwa suatu keselamatan, baik urusan masuk ke surga, baik urusan di dunia ini, selama kita masih hidup, itu bukan hasil perbuatan kita. Suatu keselamatan dikatakan dalam ayat ini adalah pemberian. Demikian juga dalam firman Allah bahasa Indonesia masa kini disebutkan. Di sini dikatakan bahwa keselamatan itu pemberian dengan cuma-cuma. Kalau saudara menerima berita bahwa untuk masuk surga, untuk saudara bisa sempurna harus A, harus B, jangan berbuat ini, jangan berbuat itu. Ayat ini loh berkata bahwa keselamatan itu adalah pemberian. Disebutkan dalam terjemahan yang baru di sini, kalau orang yang bekerja upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tidak. Kalau orang bekerja menerima uang, itu haknya, itu bukan pemberian, bukan. Itu memang haknya dia. Tapi kalau orang itu tidak bekerja tetapi mendapat suatu pemberian, itu hadiah.
itu pemberian. Kalau saudara mau masuk surga dengan usaha saudara, itu namanya bukan pemberian. Bukan pemberian. Kalau saudara mau selamat masuk surga dengan usaha bahwa saya harus beribadah demikian, harus melakukan demikian, itu bukan pemberian. Itu memang hak kamu untuk masuk surga. Tapi sampai detik ini dan yang akan datang pun tidak ada yang bisa mencapai surga dengan kekuatannya sendiri, dengan perbuatannya sendiri. Suatu keselamatan hanya bisa didapat dari pemberian lewat Yesus Kristus di kayu salib. Jelas di sini dikatakan bahwa keselamatan adalah suatu pemberian. Seandainya orang dapat memperolehnya dengan berbuat baik, maka keselamatan itu bukan lagi pemberian. Keselamatan diberikan dengan cuma-cuma kepada mereka yang tidak bekerja untuk memperolehnya. Sebab Allah menyatakan bahwa orang berdosa menjadi benar dalam pandangannya, nyaur besar, pandangan Tuhan. Mungkin pandangan manusia akan berkata, orang berdosa jangan berharap kamu masuk surga. Itu secara manusia. Manusia suka menghakimi, melihat keadaan nyata yang ada. Tetapi bagi Tuhan, Dia mempunyai suatu pandangan yang berbeda. Tapi bukan berarti Allah tidak adil. Dia memberikan keselamatan ini dengan seadil-adilnya. Coba saya baca selanjutnya. Bila mereka percaya bahwa Kristus dapat menyelamatkan mereka dari murka Allah. Bapak kita itu menyelamatkan orang berdosa bukan tidak adil. Dia adil. Kenapa dikatakan adil? Karena dia percaya bahwa segala dosanya sudah dipakukan oleh Yesus Kristus. Tadi dikatakan mereka percaya kepada Yesus. Karena apa? Di kayu salib, kemarahan Bapa di surga, suatu hukuman daripada Bapa di surga dicurahkan sepenuhnya kepada pribadi anaknya. Harusnya kita yang mati, harusnya kita yang menerima penghukuman. Tetapi semua sudah ditanggung Yesus di kayu salib. Makanya segala hal daftar dosa, segala daftar pelanggaran kita terhadap hukum sudah dihapus dan dimusnahkan di kayu salib. Kalau saudara percaya bahwa segala dosa saudara sudah dihapus dan dimusnahkan di kayu salib, maka Tuhan mempunyai suatu pandangan bahwa kehidupan yang demikian adalah kehidupan yang benar di hadapan Allah. Karena kalau kita mempercayai demikian, Bapa di surga tidak melihat kita. Tapi yang dilihat apa? Pribadi Yesus. Yaitu seperti yang Desember saya terangkan. Lembu dibawa kepada imam. Yang diperiksa apa? Lembunya. Bukan orang yang mempersembahkannya, bukan. Lembunya ini bercacat atau tidak? Kalau lembunya bercacat, ya orang tadi tidak bisa bersih. Kalau lembunya ini bercela, orang tadi tidak bisa suci. Tapi kalau lembunya tadi adalah tidak bercacat dan bercela, maka orang yang mempersembahkan setelah menumpangkan tangannya, ada transferan ilahi, maka orang itu menjadi kehidupan yang suci, bersih. Keluar daripada rumah Allah, dia dengan hati yang riang,
dia dengan hati yang bersih, kehidupannya menjadi suci. Demikian juga hidup kita. Hidup kita kalau boleh ada suatu pentransferan ilahi, maka hidup kita akan jadi suci. Ini anugerah dan kemurahan Tuhan. Ini suatu cara penyucian Tuhan di hadapan Bapa di surga. Berikutnya, ya ada satu lagi, ini saya lompatin aja supaya cepat. Yohanes 8 ayat 19 ini tadi yang saya beritakan, harus mengenal anak. Dan Matius 11 ayat 27. Oke. Yohanes 8 ayat yang ke-19. Yohanes 8 ayat yang ke-19. Maka kata mereka kepadanya, "Di manakah Bapamu?" Jawab Yesus, "Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku." Ya, sebelum saya lanjut ke Matius 11 ayat 27, saya jelaskan di sini. Untuk mengenal Bapa di surga, harus mengenal anak. Selama kita tidak mengenal anak, kita tidak akan bisa mengenal Bapa di surga. Siapapun tidak sanggup dan tidak bisa mengenal Bapa di surga. Harus mengenal anak. Ya. Terus Pak Yayo, Matius 11 ayat 27. Matius 11 ayat yang ke-27. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Terjemahan firman Allah yang hidup. Matius 11 ayat yang ke-27 dalam firman Allah yang hidup. Segala sesuatu sudah dipercayakan kepadaku oleh Bapakku. Hanya Bapa yang mengenal anak, dan Bapa hanya dikenal oleh anak, dan oleh mereka yang mengenal Bapa dengan perantaraan anak. Ya, jadi jelas di sini harus dengan perantaraan anak. Mau tidak mau, kalau saudara mau menggapai, mengenal Bapa di surga, harus mengenal pribadi anak secara menyeluruh. Pribadi Yesus Kristus. Bagaimana pribadi Yesus Kristus? Ia mati di kayu salib. Dan ia sudah berkorban untuk hidup kita. Bilur-bilurnya menyembuhkan kita. Suatu kehidupan yang lagi stres, mahkota duri, itu tanggungan ataupun kesulitan apapun sudah Yesus tanggung di kayu salib. Dia menjadi miskin supaya kita menjadi kaya. Satu ayat yang terakhir supaya waktu nggak terlalu lama, Efesus 1 ayat yang ke-13. Efesus 1 ayat yang ke-13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ya, jadi kalau saudara sebagai pembawa berita baik, maka saudara adalah pembawa berita firman kebenaran. Firman kebenaran disebutkan di sini adalah Injil keselamatan. Jadi Injil keselamatan adalah kabar baik. Suatu saat saya akan buktikan kembali ayat-ayat karena cukup waktu, menyita waktu. Kalau pembuktian ini sebetulnya bukti-bukti sudah saya tulis semua, cuman rasanya cukup memakan waktu. Jadi demikian hidup kita harus menyampaikan suatu Injil keselamatan, yaitu firman kebenaran.
Kalau saudara sampaikan Injil keselamatan, firman kebenaran, itu adalah makanan keras. Hidup saudara sudah bukan bayi lagi. Suatu saat saya akan buktikan. Makanan keras itu bukan makanan pembicaraan firman yang memukul hidup saudara pulang sakit KB. Bukan. Tapi makanan keras itu makanan yang bisa saudara menggapai kehidupan yang akan datang. Tetapi hidup saudara sudah mulai dewasa, bisa memakan makanan keras. Saudara bisa menerima anugerah dan kasih karunia Tuhan. Bukan susu lagi yang saudara terima. Bukan sesuatu hal-hal yang lalu yang bersifat asas-asas pokok dari kehidupan. Bukan. Kalau kehidupan saudara masih berkutat dalam pembicaraan asas-asas pokok, maka hidup saudara itu masih makan susu, minum susu. Belum menerima suatu makanan yang keras. Kita sudah tidak berbicara lagi soal asas-asas pokok kehidupan. Tapi kita sudah mulai berbicara bagaimana kehidupan itu menjadi seorang mempelai. Ya, ini anugerah Tuhan. Saya tidak memperpanjang waktu, sudah jam 11 lebih 10. Saya mohon pemain musik dan WL untuk maju ke depan. Kita menyanyikan lagu yang kuno-kuno, lama-lama aja, yang mungkin Silvi kenal lagu apa. Ayo mohon bantuan. Kalau lagu tak tersembunyi bisa kan? Ya oke, itulah. Ayo kita ambil waktu 10 menit, mungkin 15 menit kita menyembah Tuhan. Di situ kita bisa merasakan hadirat Tuhan. Serahkan seluruh kehidupan kita di tahun 2023 ini. Semua Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Dan Tuhan memberikan suatu anugerahnya yang melimpah dalam hidup ini. Kita sama-sama berdiri dan menyanyikan lagu ini secara bersama-sama. Dan kita menyembah Tuhan. Menunggu
sembah Dia, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya. Jamah setiap pribadi, jamah, haleluya, haleluya Yesus, haleluya, haleluya Yesus, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya, terus sembah Dia, haleluya. Sembunyi kuasa Allah, haleluya. Kalaulah ditolong, saya juga, haleluya Yesus. Tangannya terbuka menunggulah, ya Rabbana. Tak tersembunyi kuasa Allah. Haleluya, sembah Dia, Yesus ada di sini. Tersembunyi kuasa Allah. Kalaulah ditolong, saya juga. Tangannya terbuka menunggulah, ya Rabbana. Tak tersembunyi kuasa Allah.
juga Karawas Kiarawas tangannya terbuka Rata Karawas tak tersembunyi kuasa Allah. Percaya tahun 2023 dalam anugerah dan penyediaan Yesus Kristus. Kuasa Allah. Tak tersembunyi kuasa Allah. Kalaulah ditolong, saya juga tangannya terbuka menunggulah tak tersembunyi kuasa Allah. Haleluya Yesus, terima kasih. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, suatu anugerah dan kasih karunia-Mu dilimpahkan kepada setiap pribadi. Haleluya Yesus. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kesembuhan terjadi pada setiap jemaat di tempat ini. Haleluya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, berkat Yesus Kristus melimpah. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Engkau telah berbicara, Engkau telah menyampaikan isi hati-Mu. Terima kasih Roh Kudus, damai sejahtera-Mu melimpah dalam hidup kami. Terima kasih hadirat penyertaan melimpah. Kami mintakan doa ini semua demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya Pak Yayo. Terima kasih, mohon diperhatikan pengumuman untuk jemaat. Nanti sore ada ibadah ya, jam 5 sore. Mohon diperhatikan ya setiap pengumuman, sebab seperti minggu kemarin itu ada yang kecelek ya, sore ke sini ya. Jadi padahal itu sudah saya umumkan waktu Natal ya, bahwa tanggal 8 sore tidak ada ibadah ya. Tapi tetap ada yang kecelek. Nah, kita nanti mulai lagi seperti biasa, jam 5 sore ada ibadah seperti biasa yang kedua. Kemudian pengumuman untuk hari Sabtu, Komuda jam 5 sore ya, jam 5 sore. Kemudian
Minggu pagi anak-anak sekolah minggu jam 8.45. Oh, jam 8.30 ya. 8.30 atau 45? 45. Ya. Kemudian ibadah yang pertama. Oh iya, sebentar. Tanggal 20. Iya, sekarang kan 15, betul. Tanggal 20 ada ibadah kaum wanita di tempat ini. Semua yang merasa wanita, baik kaum muda, ibu-ibu yang sudah tua, semua yang wanita boleh hadir ya. Dipersilakan hadir ya. Saya ulangi lagi, hari Jumat tanggal 20 jam 5 sore ada ibadah kaum wanita. Kemudian hari Sabtunya ada ibadah kaum muda jam 5 sore. Kemudian minggunya pagi anak-anak sekolah minggu jam 8.30. Kemudian dilanjutkan dengan ibadah yang pertama jam 9.45. Dan sore harinya ibadah yang kedua jam 5 sore. Itu saja, saya tidak ada pemberitahuan yang sakit. Oh ya, saya ingat Prada, anaknya Ibu Sri yang sakit di rumah sakit Sumber Gelagah. Belum pulang Bu ya? Belum, iya. Itu saja. Ada yang pertama kali datang ke tempat ini? Adit, oh ya, oke. Saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dengan jemaat di Jatipasar di tempat ini. Mungkin dengan Bapak atau Ibu siapa ya? Mungkin, Oh, Pak Wi dan Ibu Rosita. Terima kasih. Selamat bergabung ke tempat jemaat Gereja Jatipasar. Semoga Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Terima kasih. Kita sama-sama berdiri, kita tutup dalam doa dan kita mendoakan Pak Wi. Pak Wi? Pak Prada sama Adit. Ya, begitu. Makasih. Bapa kami di surga, terima kasih atas anugerah-Mu, kemurahan-Mu. Dan pada pagi hari ini Pak Wi dengan Ibu juga sempat hadir di tempat ini. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang menjamah kehidupannya. Engkau Roh Kudus yang berbicara secara langsung kepada pribadinya, sehingga nama-Mu dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Roh Kudus. Dan saat ini kami juga berdoa untuk Adit yang sakit dan Prada yang sakit di rumah sakit. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, segala sakit penyakit apapun sudah ditanggung Yesus Kristus di kayu salib. Dan demi nama Tuhan Yesus Kristus, kesehatan Yesus Kristus dicurahkan sepenuhnya kepada Adit dan Prada. Terima kasih. Anugerah-Mu melimpah dalam kehidupan kami semuanya. Berkat-Mu melimpah dalam hidup kami semua. Terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa untuk setiap persembahan yang sudah dipersembahkan dengan hati yang tulus. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Ini merupakan satu taburan daripada kehidupan-kehidupan yang Engkau sudah memberkati. Terima kasih. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang mengembalikannya dan memberkati mereka secara langsung. Terima kasih, terima kasih. Dan sekarang berkat daripada Bapa di surga, berkat anak Tuhan Yesus Kristus dan berkat Roh Kudus dicurahkan sepenuhnya dalam kehidupan kita semua. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, suatu keberhasilan, keberuntungan, kesuksesan, masa depan yang indah, dan pimpinan penyertaan Yesus Kristus dilimpahkan sepenuhnya dalam kehidupan kita semua. Terima kasih, terima kasih.
Kami mintakan doa ini semua demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat siang, sampai ketemu lagi. Tuhan memberkati kita semua. Kasih setiamu nyata bagiku, nikmat kebajikan tersedia